I miei Cina i duhas ventego. Amen. Salvete fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita mencoba mencermati perdebatan antara kelompok yang menamakan diri Kristen dan kelompok yang menamakan diri Muslim dengan sebuah tema yang cukup menarik. Apakah Yesus itu Muslim, ya? Nah, saya mengundang kita untuk mencermati titik temu polemik tersebut, lalu memberikan perspektif Katolik terhadap pertanyaan atau pernyataan atau klaim bahwa Yesus itu Muslim, ya kan? Oke, vamonos. Ini adalah analisis arah perdebatan. Ya, Yesus Muslim. Analisis perdebatan Yesus itu Muslim. Ya. Nah, perdebatan ini sebagaimana yang bisa kamu temukan di sosial media dalam postingan terbaru, terkini. Pada perdebatan ini pada awalnya tampak membahas pertanyaan sederhana. Apakah Yesus seorang Muslim? Tapi sebenarnya para peserta sedang memperdebatkan sekurang-kurangnya 4 persoalan berbeda. 4 persoalan yang berbeda, ya. Yang pertama, apa arti kata Muslim? Yang kedua, siapakah Yesus _Isa yang sedang dibicarakan? Yang ketiga itu, sumber mana yang berhak mendefinisikan identitas Yesus? Dan yang keempat, apakah kemiripan makna suatu kata cukup untuk membuktikan identitas historis dan teologis? Karena 4 persoalan itu tidak dipisahkan dengan disiplin, debat kemudian berputar-putar kayak gasing waktu dulu kecil saya bermain di halaman sekolah. Pihak Islam memakai definisi Muslim dalam arti umum, orang yang tunduk kepada Allah, sedangkan pihak Kristen memahami Muslim sebagai identitas keagamaan yang dibentuk oleh wahyu dan syariat Islam. Jadi, seringkali mereka memakai kata yang sama dengan isi yang berbeda. Nah, secara filosofis, ini adalah equivocation, equivokasi. Kekacauan karena pergantian makna istilah di tengah-tengah argumen. Oke, ya. So, mari kita lihat yang pertama, posisi dari pihak Islam. Ya. Jadi ini mencermati ya perdebatan mereka, ya, bukan karang-karangan Patris Allegro. Tesis utama argumen pihak Islam itu dapat diringkas seperti ini. Semua manusia sejak alam roh telah mengakui Allah sebagai Tuhan. Semua nabi membawa tauhid. Muslim secara etimologis berarti orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah. Yesus tunduk kepada Allah dan merupakan utusan Allah. Karena itu, Yesus adalah Muslim. Pihak Islam juga membedakan antara Islam sebagai sikap ketundukan universal dan Islam sebagai agama dengan syariat Muhammad. Nah, dengan pembedaan itu, mereka tidak menuntut Yesus mengucapkan syahadat Muhammad. Menurut mereka, setiap nabi memiliki syariat berbeda, tetapi inti akidahnya sama, yaitu tauhid. Pembedaan ini dinyatakan cukup jelas dalam jawaban bahwa rumusan syahadat Muhammad berlaku pada zaman Muhammad, sedangkan nabi-nabi sebelumnya memiliki pengakuan tauhid yang secara substansial sama. Kekuatan posisi Islam ada di sini. Mari kita lihat. Yang pertama, ada konsistensi internal dalam teologi Islam. Ya. Dalam sistem Islam sendiri, argumentasinya cukup koheren. Semua nabi berasal dari Allah. Semua nabi mengajarkan ketundukan kepada Allah. Semua nabi membawa tauhid. Maka, semua nabi bisa disebut Muslim dalam arti umum. Nah, ini bukan argumen yang sembarangan, ya. Dia punya struktur teologis yang konsisten kalau premis-premis Al-Quran sudah diterima. Ya, kalau premis-premis Al-Quran sudah diterima.
Pihak Islam juga cukup cerdas ketika membedakan syariat para nabi dengan substansi ketauhidan. Jadi keberatan bahwa Yesus tidak pernah mengucapkan Muhammad adalah Rasul Allah bisa dijawab dengan Muhammad memang belum lahir, sehingga syahadat pada masa Yesus tidak mempunyai formulasi yang sama. Nah, kekuatan yang kedua dari posisi Islam adalah mereka menyadari pentingnya definisi. Pihak Islam berusaha mendefinisikan Islam sebagai ketundukan, kepatuhan, keselamatan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ini tepat sebagai langkah awal debat. Sebuah perdebatan memang tidak akan berjalan tanpa definisi. Kekuatan yang ketiga, mereka berhasil memanfaatkan konsesi verbal dari lawan. Ketika pihak Kristen mengakui bahwa Yesus berserah diri, taat, suci, dan patuh kepada Bapa, pihak Islam segera menyimpulkan dalam bahasa Arab, orang semacam itu disebut Muslim. Nah, secara retoris ini efektif. Lawan dipaksa mengakui sebagian predikat, lalu predikat itu dikemas sebagai kemenangan atas tesis utama. Tapi selain kekuatannya ada juga kelemahan posisi Islam. Yang pertama, apa saja kelemahan? Kesalahan utamanya ada pada equivocation pada kata Muslim. Ini titik terlemahnya. Kata Muslim dipakai setidaknya dalam 3 arti. Yang pertama, orang yang tunduk kepada Tuhan secara umum. Yang kedua, orang yang mengakui tauhid menurut teologi Islam. Dan yang ketiga, penganut agama Islam. Ketiga arti ini terus dipertukarkan. Nah, dari premis Yesus taat dan menyerahkan diri kepada Allah, yang dapat disimpulkan hanyalah Yesus taat dan menyerahkan diri kepada Allah. Titik. Tidak otomatis mengikuti bahwa Yesus menganut agama Islam, atau Yesus menerima konsepsi Allah sebagaimana dirumuskan Islam abad ke-7. Nah, ini sama seperti mengatakan seorang manusia bersifat Katolik dalam arti universal, maka ia adalah anggota Gereja Katolik Roma. Permainan etimologis tidak cukup membuktikan identitas institusional, historis, atau doktrinal. Pihak Islam menang pada definisi yang telah mereka buat sendiri, bukan pada realitas sejarah yang justru sedang diperdebatkan. Ya. Next. Kelemahan yang berikutnya, mereka memasukkan kesimpulan ke dalam definisi. Jadi ketika Muslim didefinisikan sebagai setiap orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, lalu Yesus diakui tunduk kepada Allah, kesimpulan Yesus Muslim menjadi benar secara definisional. Ya. Tapi itu hampir tautologis namanya. Setiap orang yang tunduk disebut Muslim. Yesus tunduk, maka Yesus Muslim. Masalahnya bukan validitas bentuk silogismenya valid, tetapi apakah definisi itu boleh dipaksakan secara lintas agama. Ya. Orang Kristen tidak menerima bahwa setiap ketundukan kepada Allah otomatis merupakan Islam dalam pengertian teologis Islam. Jadi, pihak Islam belum membuktikan tesisnya kepada lawan. Mereka hanya menunjukkan bahwa dalam kamus internal Islam, Yesus bisa disebut Muslim. Titik. Itu saja. Masih ada kelemahan yang berikut, terjadi circular reasoning berdasarkan Al-Quran. Pihak Islam mengatakan bahwa Al-Quran menyebut Isa sebagai nabi dan utusan. Semua nabi adalah Muslim, maka Isa adalah Muslim. Tapi pertanyaan lintas agama yang sebenarnya adalah, apakah gambaran Al-Quran tentang Yesus secara historis dan teologis benar? Yaitu pertanyaan lintas agama. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan mengulang Al-Quran. No. Jika yang diperdebatkan adalah otoritas Al-Quran atas identitas Yesus, maka Al-Quran tidak bisa begitu saja dijadikan premis bersama. Ini bukan berarti teks Al-Quran tidak boleh digunakan. Boleh, tetapi status argumennya harus jujur.
menurut teologi Islam, Yesus adalah Muslim. Titik. Kalau begitu, aku setuju loh. Ya. Bukan secara historis sudah terbukti bahwa Yesus adalah Muslim. Kalau yang ini aku tidak setuju. Nah, yang keempat, kelemahan yang keempat, klaim tentang alam roh tidak spesifik membuktikan identitas Yesus. Surah Al-A'raf 172 diterapkan kepada semua anak Adam. Kemudian, Yesus dimasukkan ke dalam himpunan universal tersebut. Secara internal ini bisa dipahami. Tetapi ini tidak menghasilkan bukti historis spesifik, historis khusus, bukti sejarah khusus mengenai perkataan atau kesadaran diri Yesus. Argumennya berbentuk seperti ini. Semua keturunan Adam telah bersaksi. Yesus adalah keturunan Adam, maka Yesus telah bersaksi. Tetapi premis universal itu sendiri berasal dari wahyu Islam yang belum diterima lawan. Nah, selain itu, mengakui Tuhan belum identik dengan menerima seluruh pengertian tauhid Islam. Itu. Kemudian, kelemahan mereka soal argumen bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Kristen. Tidak pernah menyebut Kristen. Itu lemah. Itu argumen yang lemah. Pihak Islam bertanya apakah Yesus pernah mengucapkan istilah Kristen dan mengajarkan Kristen. Nah, ini mengandung beberapa kekeliruan. Yang pertama, anakronisme. Karena istilah Kristen memang muncul bagi para pengikut Kristus setelah pelayanan duniawi Yesus. Yang kedua itu kekeliruan kedua, word concept fallacy. Fallacy dari kata dan konsep. Seolah-olah konsep tidak ada kalau istilah teknisnya tidak diucapkan. Jadi kalau ya ini mirip potas ya. Kalau katanya tidak ada, berarti konsepnya tidak ada. Kemudian argumen from silence, argumen dari keheningan. Karena ketiadaan kata tertentu tidak membuktikan ketiadaan ajaran atau realitas yang kemudian dinamai dengan kata itu. Argumen yang biasanya digunakan oleh Potas juga. Tidak ada paus dalam kitab suci, berarti tidak ada paus dalam kenyataan. Yesus tidak perlu berkata, saya mendirikan kekristenan. Sebagaimana Sokrates tidak perlu berkata, saya mendirikan metode Sokratik. Nama historis bisa muncul sesudah realitas yang dinamainya. Label itu. Labelnya bisa muncul sesudah realitas itu. Jadi realitas ada dulu baru label mengikuti. Entah mau kapan terserah. Realitasnya ada. Kelemahan yang berikut, mereka memakai Yohanes bab 17 ayat 3 secara terisolasi. Ini yang biasa saya temukan di kalangan para polemikus Islam ya. Pihak Islam memakai ungkapan Bapa satu-satunya Allah yang benar untuk menolak keilahian Yesus. Masalahnya, ayat itu berada dalam Injil Yohanes yang juga mengatakan Firman adalah Allah, Firman menjadi manusia, Anak memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia ada, Anak mengerjakan karya ilahi, Anak, Katolik biasanya pakai putra ya. Thomas menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku. Jadi, memakai Yohanes bab 17 ayat 3 sambil menolak kerangka kristologi Yohanes, itu pembacaan selektif namanya. Pilih-pilih, cherry picking ayat. Dalam perspektif Katolik, ayat itu berbicara tentang pembedaan, distingsi pribadi Bapa dan Putra, bukan penolakan kodrat ilahi dari Putra. Oke, itu dari pihak Islam. Kita masuk ke posisi pihak Kristen yang diwakili oleh Protestan varian Reformed. Di sini perlu dibedakan dua orang Kristen dalam debat. Ya, salah satunya menyatakan Yesus bukan Muslim, tidak mempunyai agama dan tidak membutuhkan agama karena dia adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Yang satunya lagi lebih berhati-hati. Yesus bisa disebut berserah diri dan taat apabila Muslim dipakai sekedar dalam arti leksikal, tetapi bukan Muslim menurut identitas teologis Islam. Nah, di sini ada kekuatan posisi Kristen varian Reformed. Yang pertama, tepat membedakan Yesus sejarah dari Isa menurut Al-Quran.
Pihak Kristen menunjukkan bahwa narasi Kristen dan Islam berbeda secara mendasar. Dalam iman Kristen, Yesus disalibkan dan bangkit. Dalam Islam, penyaliban ditolak atau ditafsirkan berbeda. Dalam Kristen, Yesus adalah putra ilahi. Dalam Islam, Isa adalah nabi dan utusan. Karena itu, mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama memerlukan banyak kualifikasi. Ya, banyak kriteria, ya, banyak sekali, bukan sekedar satu dua saja. Secara historis, kedua tradisi memang bermaksud merujuk kepada figur yang sama. Intensio. Tetapi secara teologis, identitas yang dilekatkan kepada figur tersebut sangat-sangat berbeda, jauh berbeda. Jadi, rumusan yang tepat bukan dua tokoh sepenuhnya berbeda, melainkan referen historisnya dimaksudkan sama, tetapi representasi teologisnya saling bertentangan. Jadi acuan historisnya dimaksudkan sama. Ingat, dimaksudkan sama, tetapi representasi teologisnya saling bertentangan, bertabrakan, baku naik. Yang kedua, mereka tepat karena menuntut definisi yang stabil. Pihak Kristen cukup tepat ketika meminta definisi Muslim dan membedakan arti berserah diri dari identitas agama Islam. Pembicara kedua itu bahkan mengakui bahwa Yesus taat dan berserah diri, tetapi menolak lompatan dari sifat umum itu menuju identitas Muslim. Ini secara logis merupakan posisi paling kuat dalam debat. Tepuk tangan. Dia tidak menolak makna bahasa yang netral, tetapi menolak penyelundupan muatan teologis ke dalamnya. Ya, kemudian yang berikutnya tepat menjawab masalah istilah Kristen. Jawaban bahwa Kristen berarti pengikut Kristus dan karena itu tidak diterapkan kepada Kristus sendiri adalah tepat. Istilah itu menunjuk kepada para murid, bukan kepada Yesus sebagai anggota kelompok yang mengikuti dirinya sendiri, ya kan? Nah, pertanyaan apakah Yesus beragama Kristen memang salah kategori. Kristus bukan seorang Kristen dalam arti pengikut Kristus, sebagaimana seorang raja bukan pengikut dirinya sendiri. Kekristenan memperoleh nama dan identitasnya dari Kristus. Kemudian yang berikut, tepat menempatkan Yohanes bab 17 dalam keseluruhan Injil Yohanes. Pihak Kristen benar bahwa Yohanes 17 ayat 3 tidak boleh dilepaskan dari Yohanes bab 1 ayat 1 dan bab 1 ayat 14. Nah, dalam hermeneutika Katolik, satu ayat harus dibaca menurut kesatuan kitab suci, konteks kitab suci, analogi iman, analogia fidei, kesaksian apostolik secara keseluruhan. Bapa disebut satu-satunya Allah yang benar, bukan untuk menempatkan putra di luar keilahian, melainkan dalam kerangka relasi trinitaris. Putra berasal dari Bapa dan menyatakan Bapa. Itu maksudnya 17 ayat 3 Yohanes. Kemudian pihak Kristen itu menyadari peran presuposisi. Ya. Pernyataan bahwa masing-masing pihak datang dengan presuposisi adalah benar. Pihak Islam datang dengan Al-Quran sebagai otoritas, pihak Kristen datang dengan iman akan inkarnasi dan keilahian Kristus. Nah, ini pengamatan epistemologis yang penting ya. Debat lintas iman tidak selesai hanya dengan saling mengutip kitab masing-masing. Yang harus diperiksa adalah kredibilitas sumber, kedekatan historisnya, koherensi internal, daya penjelasan, daya jelas, daya klarifikasi, dan kesinambungan kesaksian. Kesinambungan kesaksian juga penting. Nah, itu keunggulannya posisi posisi Kristen. Sekarang ada juga kelemahan posisi Kristennya. Yang pertama, pernyataan bahwa Yesus tidak memiliki agama apapun itu terlalu kasar. Ya. Secara Katolik, ungkapan ini harus dikoreksi. Yesus tidak memiliki apapun. Kasar. Yesus benar-benar manusia, lahir di bawah hukum, dan hidup dalam lingkungan serta praktik religius Israel.
Dia disunat, pergi ke sinagoga, merayakan Paskah, berdoa dengan mazmur, menaati Taurat, mengakui tradisi kenabian Israel, hadir di bait Allah. Karena itu, secara historis Yesus adalah seorang Yahudi. Menyatakan bahwa dia tidak memiliki agama apapun beresiko menyangkal realitas inkarnasi dan konteks historis hidup Yesus Kristus. Rumusan Katolik yang lebih tepat yang ini. Yesus secara historis hidup sebagai seorang Yahudi yang taat, tetapi dia bukan sekedar anggota biasa suatu agama. Sebagai putra Allah yang berinkarnasi, dia adalah kepenuhan wahyu dan sumber perjanjian baru. Jadi, Yesus tidak membutuhkan agama sebagai sarana manusia mencari Allah, tetapi dalam kemanusiaannya dia sungguh menjalani kehidupan religius Israel. Itu baru tepat. Yang kedua, kelemahannya adalah terlalu cepat mengatakan Yesus dan Isa bukan tokoh yang sama. Terlalu cepat maksudnya. Pihak Kristen menggunakan perbedaan narasi untuk mempertanyakan apakah Yesus Alkitab dan Isa Al-Quran merupakan tokoh yang sama. Secara apologetis ini kurang presisi, kurang tepat. Lebih kuat kalau mengatakan bahwa Al-Quran bermaksud berbicara tentang Yesus yang sama, ingat bermaksud, tetapi memberikan gambaran yang berbeda dan dari perspektif Kristen keliru mengenai identitas dan karyanya. Ingat, dari perspektif Kristen keliru. Bermaksud untuk orang yang sama, tetapi gambarannya berbeda dan dari perspektif Kristen keliru. Kalau dikatakan dua tokoh berbeda sama sekali, pihak Kristen seolah menghindari pertanyaan mengenai klaim Islam terhadap figur historis Yesus. Itu seolah-olah mau menghindar. Jangan, pertanggungjawabkan, jangan menghindar. Inti persoalannya justru siapa yang memberikan kesaksian lebih dapat dipercaya mengenai Yesus. Itu inti persoalan. Kemudian ada argumen syahadat itu terlalu mudah dijawab ya. Pertanyaan bahwa di mana Yesus mengucapkan dua kalimat syahadat memang retoris tetapi tidak terlalu kuat. Pihak Islam mudah menjawab bahwa syahadat Muhammad belum berlaku sebelum Muhammad. Nah, keberatan yang lebih tajam seharusnya seperti ini. Apakah ketundukan Yesus kepada Bapa identik dengan tauhid Islam? Padahal Yesus juga mengklaim relasi unik dengan Bapa, mengampuni dosa, menerima penyembahan, dan bertindak dengan otoritas ilahi. Jadi, fokus seharusnya bukan formula verbal dari syahadat, tetapi dari isi kesadaran diri dan tindakan Yesus. Nah, fokusnya harus ke situ. Kemudian ada pemakaian dosa asal itu kurang relevan dan kurang katolik universal. Pihak Kristen membandingkan doktrin fitrah Islam dengan gagasan bahwa setiap bayi membawa dosa asal. Masalahnya, ini menyimpang dari topik. Dan dosa asal bukan berarti bayi secara pribadi melakukan dosa. Doktrin Katolik lebih halus daripada sekedar setiap bayi tidak suci. Dalam ajaran Katolik, dosa asal adalah keadaan kehilangan kekudusan asal, bukan kesalahan pribadi bayi. Membandingkannya secara longgar dengan empirisme John Locke juga tidak akurat. Tabula rasa adalah tesis epistemologis tentang ide innate, gagasan bawaan, bukan doktrin moral mengenai kesucian bayi. Kemudian ada pernyataan bahwa klaim agama harus bersifat saintifik. Ini perlu diperhalus ya. Klaim agama harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak semua klaim metafisik dapat diverifikasi dengan metode sains empiris. Ini penting karena tidak semua klaim metafisik bisa diverifikasi dengan metode sains empiris. Nah, lebih tepatnya mengatakan bahwa klaim agama harus koheren secara logis, memadai secara filosofis, bertanggung jawab secara historis, dan tidak bertentangan dengan
pengetahuan ilmiah yang sah. Ya. Mujizat, inkarnasi, dan trinitas itu bukan hipotesis laboratorium, tapi bukan berarti irasional, tidak nalar. Kemudian pihak Kristen rupanya menerima jebakan semantik terlalu jauh. Mereka terima terlalu jauh. Ketika salah satu pembicara Kristen berkata bahwa Yesus bisa disebut Islam dalam arti tunduk dan berserah diri, justru di situ dia memberi lawan itu celah retoris. Secara konseptual, konsesi itu bisa dibenarkan, oke? Tetapi dalam debat polemis justru sangat berbahaya karena kata Muslim tidak pernah hadir secara netral. Dia membawa identitas historis dan teologis tertentu. Jawaban yang lebih aman harusnya seperti ini. Yesus taat sempurna kepada Bapa, tapi saya tidak menyebutnya Muslim. Karena istilah itu dalam konteks aktual menunjuk kepada kerangka iman Islam yang justru menolak kesaksian Yesus tentang dirinya. Notabene, ini catatan kaki ya. Saya juga menolak istilah Kristen, karena dalam konteks aktual, Kristen itu artinya kumpulan Protestan. Ya kan? Oke. Nah, setelah menunjukkan kekurangan kelebihan masing-masing posisi, mari kita, orang Katolik itu kan pengajar yang berotoritas ya. Sekarang berikutnya adalah penilaian Katolik terhadap pokok masalah. Yang pertama, apakah Yesus Muslim? Apakah Yesus Muslim? Dalam arti leksikal yang sangat tipis ya. Yesus Muslim dalam arti leksikal. Leksikal itu makna ini ya, makna kamus. Tapi sangat-sangat tipis. Tipis sekali. Kalau Muslim hanya berarti orang yang tunduk kepada Allah, orang dapat bermain kata dan mengatakan bahwa Yesus Muslim. Oke. Tapi pernyataan itu hampir tidak mempunyai nilai informatif. Tidak punya nilai informatif. Itu sama seperti mengatakan Yesus saleh, taat, atau berserah diri. Tidak ada informasi di situ. Yesus saleh, iya. Yesus Muslim, iya. Yesus taat, iya. Yesus berserah diri. Dalam arti historis dan keagamaan, no. Yesus bukan penganut Islam. Alasannya jelas. Yesus hidup pada abad pertama. Islam sebagai komunitas historis, kanon Al-Quran, syariat, dan pengakuan kenabian Muhammad muncul berabad-abad kemudian. Lebih penting lagi, identitas diri Yesus menurut kesaksian apostolik tidak cocok dengan kristologi Islam. Jadi kesimpulan Katolik, Yesus bukan Muslim. Dia adalah seorang Yahudi menurut kemanusiaannya, Mesias Israel, putra Allah yang kekal, dan pendiri perjanjian baru. Tada. Yang kedua, apakah Yesus Kristen? Yesus sudah bukan Muslim kan? Sekarang apakah Yesus Kristen? Juga tidak. Kalau Kristen berarti pengikut Kristus. Yesus adalah Kristus, bukan pengikut Kristus. Yesus adalah Kristus. Dia bukan pengikut Kristus. Tetapi kekristenan berasal dari pribadi, ajaran, kematian, kebangkitan, dan pengutusan Kristus. Jadi pertanyaan, apakah Yesus pernah mengajarkan Kristen? Itu mengacaukan nama historis dengan substansi ajaran. Ada nama historis, ada substansi ajaran, itu dikacaukan supaya mudah dipukul. Kemudian ketiga, apakah Yesus hanya seorang Yahudi? Secara historis, ya. Dia sungguh Yahudi. Secara teologis, dia lebih daripada sekedar seorang Yahudi biasa. Dia adalah penggenapan Taurat, para nabi, dan janji Allah kepada Israel. Penggenapan dari Taurat, para nabi, dan janji Allah kepada Israel. Katolik tidak menghapus keyahudian Yesus, tetapi juga tidak mereduksinya menjadi guru Yahudi biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih kuat dalam debat ini? Debat Kristen Islam. Secara keseluruhan, pihak Kristen lebih kuat pada persoalan identitas historis Yesus dan kesalahan anakronisme. Tapi pihak Kristen tidak selalu merumuskan posisinya secara tepat. Pernyataan Yesus tidak memiliki agama
dan Yesus bukan Isa terlalu absolut dan juga membuka kelemahan yang sebenarnya tidak perlu. Pihak Islam lebih rapi dalam menjelaskan sistem teologi internal mereka, terutama pembedaan antara Islam sebagai ketundukan universal dan Islam sebagai syariat Muhammad. Tapi mereka tidak berhasil membuktikan tesis kepada orang di luar Islam karena definisi Muslim dibuat terlalu elastis, kesimpulan sudah dimasukkan ke dalam definisi, dan Al-Quran dijadikan premis tanpa membuktikan otoritasnya, dan kata Muslim digeser dari arti leksikal ke identitas keagamaan. Nah, dengan demikian, pihak Islam memperoleh kemenangan retoris, tetapi bukan kemenangan logis atau historis. Nah, yang berikut arah debat yang seharusnya yang diharapkan, debat yang seharusnya terjadi itu. Debat ini seharusnya tidak berlama-lama pada permainan istilah Muslim dan Kristen. Pertanyaan penentunya adalah sumber manakah yang paling layak dipercaya dalam mengidentifikasi Yesus? Kesaksian apostolik abad pertama atau reinterpretasi Al-Quran beberapa abad kemudian? Ingat, Al-Quran itu kan diwahyukan berabad-abad sesudah Yesus wafat disalib. Kemudian pembahasan harus bergerak menuju usia dan kedekatan sumber dengan peristiwa, kesinambungan kesaksian tentang penyaliban, kesadaran diri Yesus, klaim ilahi Yesus, kebangkitan, kesaksian komunitas apostolik, dan konsistensi antara sejarah dan teologi. Jadi sini penting belajar sejarah. Dan disitulah posisi Katolik mempunyai keunggulan. Iman Katolik tidak bergantung pada permainan etimologis. Ya, maka ketika di luar sana mengatakan Katolik itu bukan Kristen, ya terserah. Dia berdiri pada pribadi historis Yesus Kristus yang disaksikan para rasul, diwartakan gereja sejak awal, dan dipahami dalam kesinambungan tradisi apostolik. No sola scriptura. Ya, jadi kelemahan dua-duanya sebenarnya sola scriptura di situ. Tidak baku temu. Kalau belajar sejarah, dua-duanya bisa menukar pendapat. Kesimpulannya, pihak Islam berkata, Yesus tunduk kepada Allah, orang yang tunduk disebut Muslim, maka Yesus Muslim. Katolik menjawab, Yesus memang taat kepada Bapa, tetapi ketaatan putra kepada Bapa bukan pengakuan Islam. Itu adalah kehidupan trinitaris sang putra yang menjadi manusia. Persoalan akhirnya bukan apakah Yesus berserah diri. Semua pihak bisa menyetujuinya. Persoalannya adalah siapakah pribadi yang berserah diri itu? Islam menjawab seorang nabi. Gereja menjawab sang putra yang kekal, sehakikat dengan Bapa yang merendahkan diri dalam kemanusiaannya sampai wafat disalib. Dan disitulah jurang sesungguhnya berada. Bukan pada kamus, melainkan pada identitas Kristus. Dan camkan, Gereja Katolik hanya menonton perdebatan tersebut sebab pewaris sah wahyu Kristiani hanya ada di Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah pewaris sah wahyu Kristiani. Camkan itu. God bless you and see you at the next catechism. Catechetics. Inggris ya. So Inggris ya. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sinmatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin
hoa